بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamarin nujum fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi al-yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat yang begitu utama, yaitu nikmatnya perkumpulan dalam majelis ilmu. Nikmat yang tidak semua orang bisa didapat. Nikmat cuma yang orang-orang pilihan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di siang hari begini yang hawanya benar-benar ngantuk, malas, panas, udah komplit. Enaknya di rumah rebahan sambil nonton suara istri ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang pilihan berkumpul bermuajahah di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan nih perkumpulan kita jadi buktinya, jadi bukti kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini sudah melaksanakan kewajiban kita. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, orang yang jalan ke majlis ilmu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala nanti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk daripada orang tersebut, orang yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukti nanti kita diajak nih sama Ustaz Abdul Aziz kumpul di sini, dikasih fasilitas, ya kita dipertemukan di sini. Nah, diajak sama Ustaz Abdul Aziz, nanti juga kita diajak sama Ustaz Abdul Aziz nih. Di hadapan Rasulullah pernah dikumpul sama saya bareng nih di majelis ilmu sama saya. Coba saya ajak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis ilmu ini ya majelis yang memberikan keuntungan fadilah yang luar biasa di dunia buat bekal di akhirat. Di dunianya mulia, di akhiratnya juga mulia. Dari orang yang tidak menuntut ilmu termasuk daripada orang-orang yang lalai, orang-orang yang celaka. Bahkan dikisahkan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini adik kakak. Beliau adik kakak nggak pernah lepas dari yang namanya majelis ilmu. Kemana aja nggak bakalan lepas daripada yang namanya ilmu. Mau duduknya, mau ngobrolnya, mau apa bercandanya, semua itu tidak lepas daripada ilmu. Nah, dikisahkan beliau ini adik kakak yang kemana-mana bareng, masya Allah. Nah, dua-duanya sama-sama gila ilmu, haus akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan ketika Al-Habib Husain bin Tahir dan Al-Habib Abdullah bin Tahir ini kalau mau makan bergantian. Yang satu nyiapin makan, ini kerjasama nih. Misal kata kakaknya, ya Husain, coba kamu siapin makan. Saya ya Abdullah, coba kamu siapin makan. Saya tungguin, saya bacain kitab. Jadi ketika Al-Habib Abdullah nyiapin makan, Al-Habib Husain yang baca kitab, didengerin sama Al-Habib Abdullah. Nah, begitu pun sebaliknya. Nanti ketika selesai makan gantian. Yang nyiapin makan duluan. Nanti gantian yang baca kitabnya yang satunya, dan seterusnya seperti itu. Nggak pernah lepas daripada majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau kalau mau tidur nggak pernah lepas sama yang namanya kitab. Kita kalau mau tidur biasanya ngapain Bu? Kalau mau tidur lihat HP, main HP, dengerin musik, ya nonton TikTok, apa lagi? Pokoknya yang bikin kita capek terus tidur. Tapi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini kalau mau tidur, dia panggil santrinya, ya fulan, tahan sini ke kamar saya, bacain saya kitab, saya mau tidur.
Jadi dibaca kitab sama muridnya sambil disimak, lama-lama ngantuk tertidur. Itulah Muhammad bin Hasan Al-Atas. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Atas ini sering safar, perjalanan, sering melaksanakan perjalanan yang jauh, berbulan-bulan, berhari-hari. Nah, ketika dalam perjalanan beliau itu senantiasa mengajak santrinya, muridnya diajak sama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Nanti kalau di jalan jangan putus bacain saya kitab. Jadi selama perjalanan ya sambil jalan ini sambil baca kitab, nggak pernah putus. Nah, ini adalah amalan dari para salaf-salaf kita agar mengingatkan kita agar senantiasa untuk terus menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika berhijrah ke Mesir, beliau itu di Mesir itu pindah ke Mesir sudah jadi imam mujtahid, sudah jadi wali yang masya Allah, ulama yang luar biasa, pengarang kitab, banyak kitabnya. Ya, bukan orang sembarangan. Tapi ketika ke Mesir, masuk kota Mesir, beliau mendengar ada seorang ulama perempuan bernama Sayyidah Nafisah. Dicari sama Imam Syafi'i, dicari, diminta ilmunya. Wahai Sayyidah, saya mau minta ilmunya. Padahal waktu itu Imam Syafi'i lebih masyhur, lebih terkenal daripada Sayyidah Nafisah. Tapi beliau enggak malu buat minta ilmu sama Sayyidah Nafisah. Begitu, itu adalah contoh bahwasanya orang haus ilmu ini nggak akan ada habisnya. Mau sampai hari kiamat juga nggak bakalan ada habisnya yang namanya ilmu. Apalagi kita yang ngaji aja masih belepotan, sholat aja masih suka salah, tapi nggak mau ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali ke kitab Lailur Raja. Wa qala al-mu'allif rahimahullah taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang bab yang haram untuk orang yang batal wudunya. Maka selanjutnya mu'allif rahimahullah taala fi ma yahrumu 'alal muhaddits melanjutkan bayan ma yahrumu 'alal junub, yaitu menjelaskan perkara yang haram bagi orang yang sedang junub. Apa itu junub? Junub itu adalah man awlaja hasyafatahu aw qadraha fi farji, yaitu orang yang bersenggama, berhubungan suami istri, au kharajalahu maniyun mujibun lil ghusli, atau orang yang keluar air maninya, itu namanya junub. Nah, junub ini berasal dari kata janabah, wahyal ba'id. Artinya junub ini artinya jauh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah amrun i'tibariyun yaqumu bil badan, yaitu sesuatu yang menempel ke tubuh nih. Kalau ada yang namanya junub, maka jauh daripada kata sahnya sholat. Jadi nggak sah sholatnya kalau orang punya junub. Annahu yahrumu ala man qama bihi hadzal amru al-i'tibari malabisatu ahaditsati asya. Dan yang diharamkan untuk orang yang junub itu semuanya ada 6 perkara. Semuanya ada 6 perkara. Sebenarnya yang 4 yang udah kita bahas kemarin, yaitu pas bab tentang yang haram bagi orang yang batal wudunya, sama. Cuma diulang lagi sama mu'allif rahimahullah ta'ala biar enggak lupa. Apa aja? Yang pertama adalah as-salat. Yang pertama adalah salat, baik salat fardu atau nafilah atau salat sunnah. Maka ketika seseorang ini sudah mempunyai junub, maka dia haram baginya itu untuk melaksanakan salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Atau salat jenazah ataupun salat jenazah. Haram baginya juga salat jenazah. Maka salat nahwa ataupun seperti salat, contohnya apa? Kasujud tilawah, yaitu seperti sujud tilawah, wa syukur sujud syukur, wa khutbatil jum'ah, khutbah Jumat juga haram. Sama haramnya salat, begitu pula ketika seseorang sujud tilawah, sujud syukur, ya khutbah Jumat, maka haram juga baginya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama bagi orang yang junub adalah haram baginya sholat. Tawaf, yang kedua adalah haram baginya tawaf. Ketika seseorang berjunub, maka haram baginya untuk bertawaf. Yang ketiga wamasul mushaf. Yang ketiga adalah memegang Al-Quran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, wamasul mushaf wajib dihilmuttasil bih, ataupun sampulnya Quran, tapi walaupun sudah terpisah daripada Al-Quran. Ini sampulnya Al-Quran walaupun sudah terpisah,
haram buat orang yang junub megangnya. Walaupun cuma tulisan Al-Qur'anul Karim, nggak ada Al-Qur'annya nih, jilidnya udah kepisah, tapi dipegang itu haram selagi masih bisa dikategorikan jilidnya Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan terpisah, dilihat sama orang, oh ini bekas jilidnya Al-Qur'an, maka masih menjadi haram. Tapi kalau sudah ditanya sama orang, ini apa? Oh itu mah jilid apa? Nggak tahu, udah gak ada namanya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi nggak haram. Yang bikin haram itu ketika terpisah, tapi masih bisa disebut jilidnya Al-Qur'an. Ataupun wa khuraitatuhu, ataupun kantong Al-Qur'an. Kantong Al-Qur'an di dalamnya ada Al-Qur'an. Al-Qur'annya dibungkus pakai kain. Nah kainnya kita pegang itu haram. Wa sunduquhu, ataupun kotaknya. Al-Qur'annya di dalam dimasukin ke dalam kotak, dipegang kotaknya. Nah maka menjadi haram. Wa ilaqatuhu, ataupun talinya. Al-Qur'an biasanya ada gantungannya kita pegang. Nah itu haram. Pokoknya semua yang muttasil bersambung dengan Al-Qur'an menjadi haram ketika dia junub. Ya, ketika dia junub, dia pegang yang semua yang bersambung dengan Al-Qur'an, semuanya menjadi haram. Selanjutnya wa hamluhu, yang keempat, yaitu membawa Al-Qur'an. Jadi yang haram bagi orang junub yaitu membawa Al-Qur'an. Dengan catatan dia membawa Al-Qur'annya ini memang niat membawa Al-Qur'an, kecuali di dalam satu tempat ada barengannya. Ya diniatin. Contoh, di dalam tas kita ada Al-Qur'anul Karim, tapi juga ada buku-buku yang lain. Nah, ketika kita membawa dengan niat membawa buku yang ada di dalam tas, maka boleh. Tapi ketika kita niatnya membawa Al-Qur'an, maka menjadi haram. Nah itu. Lalu selanjutnya al-lubsu fil masjid. Yang selanjutnya adalah al-lubsu fil masjid, awit taraddudu fil masjid, atau diam di dalam masjid, tinggal di dalam masjid. Haram bagi orang yang junub ini untuk tinggal di dalam masjid. Lakin in kana musliman mukallafan, lakin in kana musliman mukallafan. Akan tetapi dengan catatan yang diam di masjidnya ini orang yang sudah mukallaf, orang muslim yang sudah mukallaf, maka ketika dia junub haram baginya tinggal di dalam masjid. Wala ma'dzurin, dengan tanpa uzur. Jadi kalau ada uzur nggak masalah. Apa aja uzurnya? Uzurnya diantaranya adalah ka'an ughriqu alaihi bab. Kalau misalkan dia kekunci di dalam pintu masjid, ya, dia habis sholat isya, sholat sunnah, ketiduran, dikunci sama marbotnya. Oh, ketika tengah malam dia terbangun junub, nah, dia mau keluar nggak bisa karena kekunci, maka nggak masalah baginya. Dengan catatan wa yajibu alaihi hina idin tayammumu biturab. Dengan catatan tuh orang ketika bangun buru-buru dia itu buat tayamum pakai debu, cari debu buat tayamum. Ataupun uzur yang lainnya, au khawfa minal khuruj minhu. Uzur yang lainnya apa? Kalau misalkan dia takut buat keluar masjid, dia keluar masjid, di luar lagi ada huru-hara, ada tawuran, gangster, malam-malam dia keluar, kalau keluar mati nih saya. Nah, karena merasa takut kalau dia keluar, nggak masalah dia tinggal di dalam masjid dengan catatan segera untuk mengambil tayamum. Nah itu. Selanjutnya yang terakhir daripada yang haram untuk orang junub yaitu qiraatul Quran. Nah ini kemarin ada yang nanya dari ibu-ibu, baca Al-Quran bagaimana kalau batal wudunya? Kalau batal wudunya masih boleh, tapi kalau buat orang yang junub ini haram baca Al-Quran dengan niat because dan qiraati wahdaha au ma ghayriha, dengan niat bacaan Al-Quran. Maksudnya dengan niat bacaan Al-Quran nggak ada niat selain itu. Dia ngelihat ada tulisan Al-Quran, Al-Fatihah di tembok, dia baca ketika junub, maka menjadi haram. Dia baca ada kertas tulisan Al-Quran, ketika dibaca maka menjadi haram. La in qasada ghairaha, tapi kalau misalkan dia ada niat yang lain tanpa dibarengi dengan niat membaca Al-Quran, maka itu boleh. Contohnya apa? Baca ratib. Ya, ketika orang sedang junub,
dia baca ratib maka boleh baca tahlil, baca wirid, aurat, baca ayat kursi dengan niat wirid. Disunahkan ketika mau tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Mu'awwidzatain yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, terus lanjutkan membaca ayat kursi. Nah, dengan niat untuk melazimkan wirid-wirid tersebut nggak masalah, walaupun dalam keadaan junub. Nah, itu yang diharamkan untuk orang-orang yang junub. Selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala menambahkan untuk orang yang haid maka bertambah, yaitu apa aja? Yang pertama adalah at-thalaq. Yang bertambah adalah ahaduha as-shaum. Tambahan untuk yang orang haid, haram baginya juga adalah berpuasa. Kalau orang yang junub dia nggak haram buat berpuasa. Dia siang-siang junub janabah, maka dilanjut berpuasa, itu sah puasanya. Tapi kalau orang yang haid, ketika dia haid, datang haidnya ini datang tamu dari undang, maka dia wajib membatalkan puasanya, haram melanjutkan puasanya. Saniha al-mururu fil masjid. Yang kedua adalah lewat di dalam masjid. Yang dimaksud dengan murur yaitu huwa dukhul min babin wal khuruj min akhar, yaitu masuk dari pintu yang lain, keluar dari pintu yang lain. Jadi maksudnya lewat, cuma sekedar lewat aja. Kalau yang orang junub tadi itu duduk di masjid, diam di masjid, dia haram. Tapi kalau lewat dia boleh. Tapi kalau buat orang yang haid, ketika dia lewat di dalam masjid maka menjadi haram, dengan catatan kalau dia khawatir mengotori masjidnya, khawatirnya ada darah yang netes di masjid, maka menjadi haram. Selanjutnya yang ketiga adalah at-thalaq. Yang ketiga adalah talak. Talak itu halul qaid, yaitu memutuskan tali perikatan. Halu aqdin nikah bil lafzi talaq wa nahwihi, yaitu memutuskan tali pernikahan karena dengan ucapan ataupun sejenisnya. Maka ketika istrinya lagi haid, haram bagi si suami untuk menjatuhkan talak. Ketika istrinya lagi haid, jatuh talak, kamu saya talak, haram baginya. Karena talak ini gak haram sebenarnya, hukum talak ini gak haram, cuma dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Talak ini gak bikin dosa, tapi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika sedang haid, sudah dibenci sama Allah, juga mendapatkan dosa. Tapi jatuh talaknya tetap sah. Ketika dia menjatuhkan talak, saya talak kamu, maka jatuh talaknya. Cerai, jatuhnya cerai, tapi hukumnya dosa. Yang keempat, yang terakhir yaitu al-istimta'u bima baina surratiha wa rukbatiha. Yang keempat dari yang haram bagi orang haid adalah bersenang-senang di antara pusar dan dua lutut. Ini untuk yang sudah menikah. Ketika seseorang sudah menikah, istrinya sedang haid, ya ini mohon maaf, maka haram baginya itu bersenang-senang di antara dua lutut, dari di antara pusar dan dua lutut. Baik secara apa? Baik secara binadrin aw lamsin, dengan cara melihat ataupun memegang, semua haram. Dulu lagi zamannya Rasulullah SAW dikisahkan kalau orang haid ini kayak barang najis. Dulu orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya, ini orang-orang haid ini, wanita haid ini kayak barang najis, nggak boleh dipegang, diasingin, dijauhin. Pokoknya dipegang najis dah, pokoknya nggak boleh dipegang. Itu barang paling anti itu perempuan kalau lagi haid. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ya, diangkat martabat perempuan. Oh enggak, perempuan walaupun haid tetap mulia, tetap terhormat, nggak boleh dikucilin. Dulu dikuncin bu, kalau lagi haid istrinya ini dikuncin di kamar sama suaminya, ataupun diasingin di rumah kosong. Kalau sekarang udah kena HAM dah. Nah kalau dulu gitu, istrinya ini dikunciin di pintu, dikunciin di kamar, dikunciin di rumah. Jadi beranggapan orang yang haid ini najis. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, diangkat martabat perempuan. Oh enggak, tetap perempuan itu tetap suci, itu tetap bersih, walaupun sedang haid. Boleh istrinya boleh bersenang-senang dengan istri, bercanda, bersenggama, bergurau sama istri.
boleh, tapi tidak melebihi batas antara kedua lutut dan pusar. Di situ nggak boleh, baik melihat maupun memegang. Nah, itu jadi yang diharamkan, tambahan yang diharamkan untuk orang yang haid. Nah, tambahannya berarti ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah lewat di dalam masjid, yang ketiga adalah talak, yang terakhir adalah bersenang-senang di antara pusar dan kedua lutut. Wa yastamilu tahrimul madhkurati ila an taqtasilahu tayammama illa shawm wa talaq fa yahillu bil inqidha. Nah, semua itu tadi haram kalau haidnya belum berhenti. Walaupun haidnya sudah berhenti. Dia haram puasa, dia haram sholat, dia haram tawaf, dia haram membaca Al-Quran. Walaupun sholatnya haidnya sudah berhenti, kecuali dia sudah mandi. Tapi cuma 2 yang boleh, yaitu apa? Puasa dan talak. Ketika seseorang sudah perempuan sudah selesai haidnya, tapi dia belum mandi, dia mau puasa boleh, dia mau jatuh talak boleh. Itu dengan catatan sudah berhenti haidnya. Tapi kalau misalkan kalau belum mandi, yang lainnya nggak boleh. Gitu. Wa misluha taharatu bi niyyati ta'abbud allati hiya al-muharram al-hadi asyar. Fa innaha tahrumu 'alaiha qablahu aidan. Dan juga diharamkan yaitu mandi bersuci untuk yang sunnah, mandi sunnah untuk orang yang sedang haid. Ya, sebagaimana melaksanakan ibadah-ibadah yang diharamkan, ketika seseorang perempuan mau mandi sunnah, mandi yang dianjurkan, juga jatuhnya menjadi haram. Contoh mandi sunnah apa diantaranya? Kemarin sudah kita bahas, diantaranya mandi Id, ya Idul Fitri, Idul Adha. Itu adalah mandi sunnah. Tapi ketika seseorang wanita sedang haid, maka menjadi haram, kecuali dia sudah selesai haidnya. Kalau sudah selesai haidnya boleh dia mandi, walaupun belum mandi hadas besar. Itu adalah yang dibahas daripada mu'allif rahimahullah ta'ala tentang yang diharamkan daripada orang yang junub, dan juga daripada yang diharamkan orang yang sedang haid. Nah, barangkali ada yang kurang paham, tafadhol silakan ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jadikan PR. Nanti saya jawabnya. Tafadhol. Barangkali ada yang kurang paham dari pembahasan saya, sulit dimengerti, silakan dipertanyakan. Tafadhol. Ya, yang diharamkan ketika mundur dan tinggal itu tanah yang diwakafkan untuk masjid, baik musola, masjid berupa musola, berupa masjid, ataupun berupa sebidang tanah belum jadi apa-apa. Tapi kalau sudah diwakafkan untuk musola, diwakafkan untuk masjid, ya maka haram baginya untuk dia berdiam di situ ataupun lewat di situ. Ya, ada lagi cara tayamumnya. Cara tayamumnya seperti biasa, seperti umumnya tayamum, membasuh muka 2 kali, membasuh muka, membasuh tangan, selesai. Niat tayamum. Ya, ada lagi. Ini sunduk kotak, isinya Al-Quran semua. Kalau misalkan sunduk tadi kan sunduk haram. Jadi ketika ada Al-Quran ditaruh di dalam kotak, ditaruh dalam wadah, dipegang, maka menjadi haram, sunduk namanya. Gak boleh juga, Ustaz. Haram. Kalau ngajarin anak, itu boleh nggak keadaan haid? Iya, kalau mengajarkan anak, boleh nggak dalam keadaan haid? Ngajarin Iqra, sebenarnya Iqra itu bukan Al-Quran, kecuali mungkin Iqra 6 ya, ada diantaranya ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau misalkan kita niatnya baca Al-Quran, balik ke tadi, kalau kita niatnya baca Al-Quran haram. Tapi kalau misalkan kita niatnya mengajarkan ataupun tanpa niat, nggak masalah. Tanpa niat nggak masalah. Kita nggak niat apa-apa, nggak niat baca Quran, nggak niat apa-apa, kita ngajarin anak aja. Nah itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ada lagi?
Lagi junub makan minum. Nah, lagi junub makan minum itu sebenarnya boleh, cuma makruh. Dimakruhkan untuk orang yang junub, ada antaranya adalah makan, minum, tidur, itu makruh. Nah, bagaimana supaya boleh? Supaya boleh setelah kita punya junub, haus misal, wah haus nih atau ngantuk saya nggak tidur. Nah, mau mandi dingin malam-malam, wudu. Ya wudu dulu, wudu selesai wudu baru boleh makan, selesai wudu baru boleh minum, boleh tidur. Gitu. Niat wudunya bagaimana? Niat wudunya sama seperti wudu biasa. Jadi bahkan di dalam kitab Ta'limul Ta'lim diterangkan di antara salah satu yang menyebabkan fakir ini lebih miskin daripada orang miskin nih. Hati-hati makanya fakir lebih miskin daripada orang miskin. Di antara salah satu penyebabnya adalah makan ketika junub, minum ketika junub, tidur ketika junub. Nah ini makanya ada kehati-hatian. Jadi harus wudu dulu baru tidur, wudu dulu baru makan, wudu dulu baru minum dan seterusnya. Ya, ada lagi? Oke. Iya. Enggak apa-apa dengan niat tadi, niat seperti biasa. Di sini dijelaskan sama mu'alif rahimahullah taala ada sebenarnya udah kelewat pengajiannya pembahasannya, diperbolehkan berwudu untuk makan, untuk tidur, untuk minum ketika sedang punya junub gitu. Kalau head nggak boleh, kalau head makan minum nggak masalah. Head kasihan orang head nggak boleh makan nggak boleh minum seminggu, nggak makan minum boleh. Kalau orang head itu bukan junub, yang termasuk junub tadi yaitu orang yang berhubungan badan dan juga keluar air mandi. Kalau head itu bukan junub. Ya ada lagi, boleh. Jelas ya? Ya barangkali mungkin cukup ya. Barangkali cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-Bakir mohon maaf mungkin dari kata-katanya banyak yang bikin bingung, kurang paham, kurang sopan, dan juga pembahasannya mungkin kurang enak, kurang enaki. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua bisa kita amalkan. Dan kita kumpul di sini semata-mata untuk menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.